CONMEBOL usul Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Piala Dunia 2030 menandai sahabat umur turnamen tersebut. Oleh karenanya, ada usul untuk menambah jumlah peserta menjadi 64 negara. Penambahan jumlah peserta menjadi 64 tim adalah cara terbaik untuk bisa merayakannya. Sebelumnya FIFA juga sudah memperlakukan Piala Dunia 2030 secara spesial karena digelar di 6 negara berbeda di 3 benua. Jika proposal ini disetujui oleh FIFA, maka keuntungan jadi milik CONMEBOL karena 11 negara di sana akan ikut semua. Resmi, Mo Salah perpanjang kontrak bersama Liverpool. Mohamed Salah akhirnya memperpanjang kontrak bersama Liverpool. Kabar ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depannya. Kontraknya sebelumnya akan habis di akhir musim nanti, dan kini Salah dipastikan akan tetap bersama Liverpool lebih lama lagi. Liverpool mengumumkan kabar perpanjangan kontrak melalui situs resmi dari klub. Pemain asal Mesir itu menyatakan kebahagiaannya tetap bersama klub asal Merseyside tersebut. Segini gaji fantastis yang ditolak oleh Mo Salah. Mo Salah dikabarkan menolak tawaran gaji luar biasa demi bisa bertahan di Liverpool. Salah sebenarnya berpeluang menjadi pemain dengan bayaran tertinggi kedua di dunia. Menurut jurnalis asal Mesir, tawaran dari klub Arab Saudi mencapai 128,5 juta pound sterling atau sekitar 2,58 triliun rupiah per tahunnya. Jika diterima, Mo Salah akan menerima sekitar 2,5 juta pound per minggunya atau setara dengan 50,3 miliar rupiah per minggu. Angka ini lebih dari 7 kali lipat dari gajinya saat ini di Liverpool yang hanya kisaran 350.000 pound per pekannya atau sekitar 7 miliar rupiah per minggunya. Kalah telak Vini Junior andalkan magis di Bernabeu. Winger Real Madrid yakni Vini Junior meminta para pendukung Los Blancos tidak patah arang. Ia yakin bahwa bersama-sama mereka bisa membalikkan situasi di Santiago Bernabeu. Real Madrid punya tugas berat di leg kedua nanti jika ingin lolos ke babak semifinal. Namun Vini Junior percaya bahwa comeback itu bisa dilakukan. Ia menyebut secara membuktikan bahwa Los Blancos mampu membalikkan situasi sulit di masa lalu dan dia yakin sekarang timnya masih sanggup melakukan hal tersebut. Bonus 55 juta euro belum juga dibayar Mbappe tuntut PSG lagi. Persoalan pembayaran bonus Kylian Mbappe oleh PSG ternyata belum selesai. Alhasil Mbappe kembali menggugat mantan klubnya tersebut. Mbappe menuntut PSG soal masalah gaji saat pergi ke Real Madrid. Mbappe menuntut PSG soal masalah gaji saat pergi ke Madrid. Bintang asal Prancis itu merasa belum dibayar sebesar 55 juta euro yang merupakan bagian bonus loyalitas. Rafinha mengejar rekor milik Cristiano Ronaldo. Dilansir dari Mirror, Rafinha sudah catatkan 19 kontribusi gol. Rafinha dalam jalur untuk bisa mengejar rekor milik Cristiano Ronaldo. Ronaldo masih menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam semusim Liga Champions. Itu dilakukannya saat bersama Real Madrid di musim 2013-2014 dengan catatan 22 gol kontribusi. Pencapaian Rafinha saat ini sudah sama jumlah kontribusi golnya dengan Lionel Messi di musim 2011-2012. Szczęsny ikhlas jadi deputi Ter Stegen di Barcelona. Kiper Barcelona yakni Szczęsny buka suara terkait spekulasi masa depannya. Ia menyebut bahwa ia tidak keberatan untuk bisa menjadi kiper cadangan dari Barcelona. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Szczęsny mengaku tidak masalah jika ia tersisih jadi kiper kedua Barca. Ia mengaku hanya fokus untuk bekerja keras di Barcelona dan dia akan menyerahkan kepada Hansi Flick untuk bisa memutuskan siapa pemain yang ada di bawah mister gawang Barcelona. Imbang di Prancis, MU PD bekuk Lyon di Old Trafford. Penyerang MU yakni Joshua Zirkzee optimis timnya bisa lolos ke semifinal Liga Eropa 2024-2025. Ia yakin Setan Merah bisa memetik kemenangan di leg kedua yang digelar di Old Trafford nanti. Dalam wawancaranya bersama MU TV, Zirkzee menyebut bahwa timnya kini harus fokus untuk bisa memenangkan leg kedua. Ia menyebut Lyon bukan lawan yang enteng, sehingga MU perlu kerja keras untuk bisa memenangkan laga tersebut.
Ruben Amorim pas lihat perkembangan dari Leny Yoro. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim mengaku senang melihat penampilan dari Leny Yoro. Ia menilai bahwa sang bek punya skala yang dibutuhkan untuk bisa menjadi bintang di Setan Merah. Menurut Ruben Amorim, beberapa bulan terakhir ada peningkatan performa yang signifikan dalam diri sang bek. Ia menilai Yoro kini mulai menjadi salah satu pilar pertahanan yang kokoh di lini pertahanan milik Setan Merah. Tidak ada kali kedua untuk Kyle Walker di Manchester City. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan kondisi terkini dari Kyle Walker. Ia memastikan bahwa sang bek tidak akan kembali ke Man City di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Manchester City memutuskan untuk move on dari Kyle Walker. Mereka menilai bahwa performa sang bek sudah menurun drastis karena termakan usia. Jadi tidak ada gunanya untuk bisa mempertahankan sang bek kembali. Menurut kabar yang beredar, AC Milan tidak perlu membayar terlalu mahal untuk jasa dari Walker. Sang bek bisa ditebus dengan harga kisaran 5 juta euro. Melempem di MU, Rasmus Højlund balik ke Italia. Ada informasi baru seputar masa depan dari Rasmus Højlund. Sejumlah klub Italia dilaporkan berminat kepada sang pemain. Fabrizio Romano melaporkan MU sendiri dikabarkan akan membeli striker baru di bursa transfer musim panas nanti, sehingga Højlund kemungkinan besar akan dijual di musim panas. Højlund sendiri masih terikat kontrak di Old Trafford hingga tahun 2028. Jika dijual, sang striker kemungkinan akan dibanderol sekitar 40 juta euro. Real Betis serius ingin permanenkan Antony di Benito Villamarin. Real Betis siap melakukan segala cara untuk bisa mengamankan kesepakatan permanen musim panas ini untuk pemain pinjaman dari MU yakni Antony. Berkat kontribusi tersebut, Real Betis kini bertengger di peringkat 6 klasemen sementara. Situasi ini membuat semua pihak mulai mempertimbangkan masa depan dari Antony menjelang jendela bursa transfer berikutnya. Chelsea pantau situasi dari Mathys Tel, siap ajukan tawaran di musim panas. Chelsea dikabarkan tengah memantau situasi dari Mathys Tel di Tottenham Hotspur dengan serius. Klub asal London itu disebut siap untuk bisa menghidupkan kembali minat mereka terhadap striker muda asal Prancis tersebut jika Spurs memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi pembelian permanennya. Mathys Tel sendiri bergabung dengan Tottenham dari Munchen pada Februari lalu dengan status pinjaman. Dalam kesepakatan tersebut, Spurs memiliki opsi untuk bisa membeli Tel secara permanen senilai 50 juta euro. Tak terpakai di Barcelona, Juventus siap selamatkan karir dari Ansu Fati. Juve dikabarkan sangat serius terkait keinginan mereka untuk bisa mendatangkan Ansu Fati dari Barcelona pada jendela bursa transfer musim panas tahun ini. Juventus dikabarkan siap memanfaatkan situasi sulit yang dialami oleh Ansu Fati di Barcelona. Menurut laporan Vihayas, klub asal Turin itu menjadikan Fati sebagai target utama di bursa transfer nanti, seiring dengan minimnya peran sang bek di bawah arahan dari Hansi Flick. Menurut Juve, Ansu Fati dinilai sebagai bakat besar yang hanya membutuhkan menit bermain dan kepercayaan diri untuk bisa kembali ke level terbaiknya. Inter Milan incar Jonathan David. Inter Milan mengambil langkah konkret untuk bisa memperkuat lini serang mereka di musim depan. Klub raksasa Serie A Italia tersebut siap mengirimkan tawaran kontrak kepada Jonathan David. Laporan dari La Gazzetta dello Sport menyebut Inter sudah menjalin komunikasi dengan agen dari David dan kini mereka tengah mempersiapkan tawaran yang resmi. Nilai kontrak yang ditawarkan adalah sebesar 5 juta euro per musim atau sekitar 86,5 miliar rupiah. Dan durasi kontrak yang disiapkan Inter adalah mengikat David hingga tahun 2030. Jonathan David dikabarkan menginginkan gaji yang lebih. Ia meminta 9 juta euro per musim atau sekitar 155 miliar rupiah, ditambah dengan komisi agen sebesar 10 juta euro atau sekitar 172,9 miliar rupiah.
MU siapkan tawaran untuk datangkan Desire Douaye. MU dikabarkan tengah mempersiapkan sebuah tawaran dalam upaya mereka mendatangkan penyerang PSG yakni Desire Douaye. Dilaporkan oleh VHS, pemain sayap milik PSG tersebut menjadi target utama dalam proyek Ruben Amorim untuk bisa memperkuat lini serang setan merah. PSG diyakini akan melepas Desire Douaye dengan harga yang murah. Nilai transfernya bisa jauh melebihi angka awal sekitar 50 juta euro. Namun MU sendiri dikabarkan siap bersaing demi bisa mendapatkan salah satu permata muda terbaik Prancis tersebut. Indonesia jadi peserta bidding di Piala Asia 2031. PSSI menjadi salah satu asosiasi yang mengajukan bidding di Piala Asia 2031. Total ada 5 pesaing dan 1 pengajuan bidding bersama. 5 pesaing Indonesia sebagai yang dirilis oleh AFC adalah Australia, India, Korea Selatan, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Sementara 1 bidding bersama diajukan oleh Kyrgyzstan, Tajikistan, dan juga Uzbekistan. Banyaknya jumlah peminat tuan rumah Piala Asia disambut gembira oleh Presiden AFC. Menurutnya ini adalah bukti bahwa pamor Piala Asia sangatlah baik. Matteo Baker tak salah pilih kewarganegaraan Indonesia. Matteo Ryan Baker nampaknya tidak salah memilih kewarganegaraan Indonesia daripada Australia. Dia nantinya bakal berlaga di Piala Dunia U17 bersama timnas Indonesia. Matteo Baker sendiri tentu merasa senang dengan laju timnas Indonesia saat ini. Dia seolah tidak salah memilih kewarganegaraan Indonesia daripada Australia. Timnas Australia sendiri justru gagal melewati fase grup di Piala Asia. Hal itu juga membuat mereka tidak bisa mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia U17.